Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bali Gelap. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya ketika mendaki Gunung Gede Pangrango. Waktu itu di tahun 2023 di bulan November tanggal 8. Saya mendaki itu totalnya itu ada berlima. Jadi nanti kita ketemuan di base camp di Gunung Putri karena kita mau naik dari Gunung Putri. Kita ketemuan, kebetulan saya dari Kerawang berangkat waktu itu jam 1 siang saya berangkat. Nah, di waktu berangkat itu saya ada kendala sedikit. Kendala itu bukan kendala yang berarti ya. Jadi kendalanya ketika saya mau berangkat motor dipakai semua gitu kan. Motor dipakai semua kendaraan. Jadi yang tersisa hanya ada motor yang baru turun, belum ada platnya waktu itu. Belum ada plat nomornya. Jadi akhirnya ada plat nomor tes kan, kalau motor baru itu ada plat nomor tes. Karena saya udah janji tanggal 8 besok nih kan, karena waktu itu tanggal 7 November, karena besok saya harus berangkat. Jadi saya telepon teman saya dari Polres Bekasi, saya bilang, izin komandan, saya mau mendaki Gunung Pangrango tapi motornya platnya belum turun, jadi ada cuma surat jalan gitu kan. Terus kata kawan saya, nggak apa-apa, yang penting ada platnya, pakai aja ya kan, yang penting hati-hati. Akhirnya saya berangkat tuh, karena artinya kan ketika saya nanti mungkin diberhentiin sama polisi atau apa, berarti ada teman saya yang pasti nge-backup gitu. Akhirnya saya berangkat sampai Pangrango itu, sampai Gunung Putri, bukan Pangrango, sampai Gunung Putri Cibodas itu sekitar jam 6 sore. Ketika jam 6 sore saya telepon, ternyata kawan-kawan saya ini baru pada berangkat. Kayak Mas Tri, dia baru berangkat dari Tangerang jam 6. Begitu juga Erwin dan Aldi nih. Rahma kebetulan udah sampai di sana, Rahma sudah sampai di base camp. Saya berdua Rahma waktu itu. Di base camp itu kan banyak orang kan, jadi saya berdua aja nunggu. Akhirnya mereka itu tiba jam 11 malam. Jam 11 malam berangkat. Ketika jam 11 malam tuh ada rombongan juga, ceweknya 2, cowoknya 1, yang akhirnya sekarang ini jadi tim kita juga, jadi teman gitu, jadi teman kita. Itu Henry, namanya Henry Cipuy sama kakaknya cewek 2 orang gitu. Tapi kita nggak kenal di base camp itu, kita sama-sama cuma mensapa tapi nggak saling kenal. Akrabnya kami ketika kami nanti udah masuk jalur, mulai akrab gitu. Jadi ketika jam 4 kita bangun, prepare, karena kita mau berangkat pagi gitu kan, naik pagi. Jam 6 kita mulai masuk ke pendakian itu, artinya udah mulai mau naik gitu. Jam 6 kita naik. Sebelum naik kita berdoa di situ. Oh ya, sekedar ini aja informasi bahwa sebetulnya saya pribadi meyakini tentang alam gaib, karena memang dalam Islam pun alam gaib itu ada, tapi saya tidak membesar-besarkan atau tidak terlalu melebih-lebihkan gitu. Misalkan kalau ini masih masuk logika loh, misalkan ada apa gitu, kalau nggak masuk logika pakai apa ya, kita nggak terlalu melebih-lebihkan lah, nggak apa-apa ini gaib, apa-apa ini gini, nggak kayak gitu. Apalagi teman saya nih yang Mas Tri sama saya, malah lebih parah lagi dia. Kalau dia tuh kayak kita berdoa aja, kita izin di sini gitu kan, sama penghuni, sama orang sininya, dan izin kepada Allah, dia malah langsung ngejawab gitu. Maksudnya izin itu sama base camp dan lain-lain gitu. Ajarin nih, nggak ada gangguan. Terus juga kita minta izin sama yang punya sini ya kan. Kita berdoa dimulai. Izin tadi ke base camp ya tepatnya, karena ngedaftar semaksi. Akhirnya perjalanan tuh biasa aja, mendaki biasa aja, kita naik gitu kan. Di situ agak-agak ini juga tuh, ada masalah trouble tuh, masalah air waktu itu. Kan kita naik itu berlima, 1 itu cewek Rahma kan. Nah, waktu itu saya udah bilang 1 orang tuh bawa 2 air gitu, karena kan kita pendaki ini bukan pendaki yang kuat gitu, pendaki lemah lah kasarnya, pendaki yang bentar berhenti, dan kalau berhenti kan udah pasti minum gitu. Kalau udah berhenti udah pasti minum terus. Tapi kata Mas Tri itu waktu itu, udah nggak usah bang, cukup ini gitu ya.
Oke, cukup nggak apa-apa. Tapi ternyata sampai pos 4 itu kita kehabisan air. Kehabisan air. Dan ini awal mula kita dekat sama Cipuy itu. Ada kita minta air sama dia dan kebetulan karena kita ngobrol di sepanjang jalur, ya nggak ada masalah sampai akhirnya sampai base camp Surken Timur itu kita masang tenda berdampingan itu nggak masalah. Tapi Cipuy ini sama timnya cuma 1 malam. Kalau kita kan memang izinnya 2 malam. Oke, kelar di situ. Kalau saya itu naik sampai ke misalkan ke base camp gitu, ke tenda, udah saya pasti akan tidur gitu. Saya nggak ngobrol-ngobrol. Jadi mesti ngobrol. Jadi tuh di malam itu pun mereka tuh udah mulain ada keanehan gitu. Menurut orang-orang ya, menurut teman-teman itu. Jadi ada orang yang seolah-olah ada orang yang lagi ngobrol atau apa gitu kan di samping tenda. Padahal kita di tenda itu cuma kita aja, tim kita. Jadi cuma ada 2 tenda, nggak ada tenda yang lain. Terus di malam pertama biasa-biasa aja. Terus hari siangnya ketika Cipuy dan timnya pamitan untuk turun, itu masih normal-normal aja. Terus siangnya setelah tendanya Cipuy dibongkar, ternyata ada babi tuh lewat ya kan. Babi lagi nyari makan, mungkin karena di situ banyak sampah kan, sampah-sampah pendaki yang dibuang sembarangan gitu. Jadi tempat makan mereka akhirnya. Jadi mereka tuh mencari makan di sana. Malam pertama tuh nggak ada kendala, dan malaman kedua pun kita cuma ngedenger suara gitu. Jadi malam kedua itu agak horor sih. Horornya gini. Karena siangnya kita tahu ada babi di sana, di dekat tenda kita. Saya udah saranin kayak anak-anak nih, pindah yuk, jangan di sini karena di sini kita sendirian kan, tenda cuma kita aja tenda. Terus ini masalahnya babi loh, gitu kan. Bukan masalah apa-apa. Babi kan bisa aja kan nanti dia panik kita diseruduk gitu kan, atau kita didorong-dorong sama dia dalam tenda kan, gak lucu gitu. Terus kata anak-anak nih dengan gaya-gayanya dia, udah di sini aja, ya udah kalau gitu gue nggak mau tidur di pojok gitu kan, nyaranin gue tidur tengah ya gitu. Akhirnya saya sendiri diledekin tuh sama mereka karena kata mereka, wah ternyata takut babi gitu. Tapi ini binatang masalahnya kan, binatang nggak punya ini juga kan, kalau dia udah emosi ya tabrak aja gitu, nggak peduli. Kan nggak lucu kalau kita pulang-pulang gitu lecet cuma gara-gara ditabrak babi kan. Malam itu udah kelar, perbincangan kita nggak ada, kita masak-masak sebentar, nggak ada masalah. Pas jam 11 kita terbangun, karena itu di depan tenda kita kayak ada yang makan gitu kan. Jadi kayak orang makan, ya, nesting tuh kayak di cak ya, makan gimana sih orang makan gitu kan. Aktivitas orang makan di luar tenda itu kan ketahuan kan kalau kita, karena kan situ sepi kan. Terus kita berinisiatif ini, wah babi nih, bangun, babi, buka jendelanya, serelekan tendanya. Terus sama Erwin buru-buru dibuka, kita kan kebetulan Erwin tuh bawa golok nih, panjang goloknya kan, kita pegang pakai straight gitu, ya nggak ada apa-apa, nggak ada babi, nggak ada nggak ada bekas babi lewat apa nggak ada. Tapi semua tuh dengar bahwa itu ada orang makan di luar. Jadi ada orang makan lagi kayak aktivitasnya, mungkin karena kita lihat babi siangnya, ini babi nih gitu. Terus ternyata Mas Tri ini orangnya ibadahnya rajin juga ya, maksudnya dia tuh lebih taat dibandingin kita. Misalkan Johur dia sholat, Asar dia sholat, sampai Isya dia sholat. Kalau saya kan walaupun ini enggak gitu, karena kita tahu kotor baju segala macam. Kalau dia udah emang prepare, udah persiapan buat dia mau ibadah di gunung, nggak sama putus gitu. Jadi pas malamnya ternyata Mas itu ngedengar suara, kata dia suaranya itu kayak ada orang yang lagi nangis tapi di atas gitu, jauh gitu. Itu tuh dekat itu, kalau kita itu deket jalur mau mendaki itu agak dalam, karena saya pikir jangan di luar, angin kencang kan pasti, jadi kita cari yang rimbunan pohon, ternyata gitu. Oke, udah kelar tuh, nggak ada masalah, kita cuma dengar kayak gitu aja siangnya. Nah malam itu kan udah malam kedua kita mau pamitan karena kita mau prepare balik. Nah di sini nih kita foto itu berempat kan, jadi kita foto masing-masing nih, terus terakhir tuh berempat. Nah di situ ada Rahma kan, mah tolong fotoinnya kita berempat. Nah di foto itu 2 kali ada penampakan, dan itu sama tingginya sama kita, hanya lebih tinggi sedikit dan gelap. Itu ada fotonya, nanti kita
kita kirim. Dan foto itu bukan foto yang terhalang gitu, maksudnya foto terhalang tuh foto yang itu mungkin ada halangan hitam di layar kamera kita masing-masing, enggak. Jadi foto pertama itu gelap, foto ini terang, foto ini gelap, ini foto terang. Jadi aneh gitu. Dan tapi kita nggak mau ngambil pusing. Udahlah, memang mereka ada gitu kan, nggak ngaruh juga gitu. Dan nggak mengganggu kita. Oke. Dan terus selanjutnya balik tuh, jalan balik, ya kan, jalan turun. Nah, saya pribadi yang salah, saya sebenarnya waktu itu semenjak naik Gunung Pangrango saya nggak pernah nakal gitu ya, karena saya tahu kan kalau ada Louis itu dilindungi dan segala macam. Nah kebetulan saya iseng tuh, kata saya ada Louis satu di dekat Batu Besar tuh, kalau di tengah kalau kita ke di Surken, jalan di Surken tuh ada batu yang besar tuh, ada Louis, dan itu ada Louis satu-satunya yang pada November itu hidup, yang lain mati ya. Jadi cuma 2 tangkai gitu. Saya ambilnya cuma dua tangkai, nggak ambil semua, ambil 2 tangkai gitu kan. Terus Erwin bilang nih, Pak, jangan Pak gitu. Nggak apa-apa Win, cuma 2 ini kan gitu kan. Saya pikir gitu, karena kan saya mau kasih oleh-oleh nih ke istri. Terus habis itu saya taruh di tas. Nggak ada kendala sampai kita jam 3 sore di base camp terakhir gitu, di bawah gitu. Habis itu kita karena masing-masing jauh, Erwin harus balik ke Bandung, Mas Tri harus ke Tangerang. Kita bawa motor ya, kita masing-masing pakai motor, jadi nggak pakai alat transportasi umum, kita pakai motor. Jadi Erwin balik ke Bandung, Mas Tri ke Tangerang, saya sama Rahma itu kan ke Bekasi. Rahma di Bekasi, jadi saya lewat Bekasi dulu baru ke Kerawang, saya Kerawang. Nah kejadiannya saya balik saya ingat banget jam 3 kita turun, saya balik. Kan udah masing-masing kita pamitan, kita balik tuh, kita ke arah Cipanas. Jadi saya arah Said Eminen, ada tuh hotel Said Eminen, Cipanas. Jadi lewat jalur puncak 2. Karena paginya saya lewat sana. Jadi saya turun lewat puncak 2. Pas puncak 2 ini, itu jalur puncak 2. Kalau pernah lewatin puncak 2, mungkin teman-teman ada orang puncak 2 dari Kodim atau ya Kodim puncak 2 itu jalur lurus tuh, dan lagi diperbaiki waktu itu, jalur lurus, udah nggak ada lagi belokan segala macam, udah nggak ada. Tapi yang terjadi bukan itu. Ketika masuk jalur puncak 2 setelah Kodim itu kan jalur lurus kan, harusnya belok gitu kan, lurus. Nah ada satu mobil itu inget banget saya, mobil pick up dan platnya T. Wah lihat, orang negara saya sampai mari, plat T itu plat Kerawang ya. Jadi tuh lihat Rahma, oh iya Pak gitu kan. Akhirnya saya salip tuh, ada orangnya 2 kan di belakang, saya salip. Setelah nyalip itu kita tanpa kayak gimana ya, jalur itu tiba-tiba cakep gitu, jalurnya tiba-tiba bagus. Yang tadinya coran lagi di jalan didandarin sebelah itu, tiba-tiba jalurnya bagus, wah lurus. Jadi kita keput aja kenceng-kencengnya tuh, karena kita buru-buru kan, udah mau maghrib gitu, udah jam 4 lewat atau 4:30 waktu itu. Ternyata ketika kita jauh jalan, saya tanya sama Rahma, kok ini jalanan ini kayaknya beda ya? Kamu pernah lewat sini nggak? Baru nggak dia. Dan ini dia tell me juga gitu, lama mikir. Gini, oh iya Pak, ini di mana ya? Gitu dia. Nah, bukan lewatin tadi ini kita ya? Bukan ya Pak, ini kata dia gitu kan. Akhirnya sampai tuh di ujung jalan, jadi udah nggak ada coran lagi, jalan batu gitu. Ada anak muda, jadi kita tanya di sana, Mas, mohon maaf Mas, kayaknya saya tersesat. Ini nggak pakai GPS ya? Kalau pakai GPS mungkin kita kena sinyal atau nggak pakai GPS. Oh itu udah ini katanya, emang dari mana? Dari puncak 2 saya lewat sini. Oh jauh itu kelewatnya, dia bilang gitu kan. Ya udah lurus aja lewat sana, nanti naik turun gitu. Nanti dari situ lurus aja kata dia gitu. Jadi nggak cuman tersesat gitu aja deh jawabnya. Saya pikir ini jalan gede nih mah habis ini. Nanti ke Cilengsi ini Kang. Iya ke Cilengsi kata dia gitu. Cilengsi. Akhirnya kita naik tuh, jalannya kayak jalan yang belum diaspal, jadi batu gede-gede banget, naik lah. Ternyata ada turunannya tajam juga tuh. Jadi jalan gede tapi belum diaspal lah, turunannya gede, batu gede. Nah kalau saya pikir naik lagi ke sana nggak mungkin, motor matic ini kan. Balik lagi ke atas itu nggak mungkin. Ada ibu-ibu tuh di situ, dan ibu-ibu ini orang Batak ternyata di sana, di daerah situ. Jadi saya nanya lagi sama dia, Bu, maaf saya ini kayaknya kesasar ya. Kalau misalkan saya mau ke Cilengsi lewat mana? Lewat aja di sana, lewat sana tuh hati-hati tapi batunya besar-besar gitu kan.
Akhirnya kita lewat jalur itu yang nunjukin ibu-ibu. Ternyata jalur itu ada di videonya tuh. Masya Allah, lihat naik motor kesasarnya di hutan. Masya Allah, Masya Allah. Sebelah sininya tebing tinggi, sebelah marinya jurang gitu. Jadi jalurnya jalur kecil dan itu nggak pernah dilewatin motor. Akhirnya saya jatuh di situ, jatuh. Dan ketika saya jatuh, berdua Rahma jatuh tuh, untung nggak kena batu gitu kan. Itu yang terpikir di otak saya pertama sekali, di tas saya ada Edelweiss. Itu yang pertama kepikiran, Edelweiss. Lalu saya ngomong sama Mama, apa gara-gara Edelweiss ini? Iya nih Pak, Bapak minta maaf sana Pak. Bapak minta maaf gitu. Minta maaf siapa gitu kan, saya tetap egois, minta maaf siapa, emang salah apa saya gitu kan. Dia kan kembang bersama-sama aja gitu. Akhirnya saya turun aja. Nah ketika turun, ini jalurnya bener-bener mengerikan nih. Udah sinyal nggak ada dan itu bener-bener kayak jalur kayak kita mau naik gunung gede aja. Jalurnya kayak gitu. Kalau itu kan masih mending ada jalan motor, nih batu-batu besar gitu. Terus sampai situ ketemu orang bawa motor juga tuh. Motornya tapi motor kayak trail gitu. Motor modifikasi. Terus di situ dia bilang gini ke saya. Akang mau kemana gitu kan? Mau ke ini Cilengsi. Oh iya nanti turun aja ada kandang apa di sana tuh ada kandang ayam. Nanti dari kandang ayam itu belok kanan tuh jalan coran gede gitu. Tapi tahu nggak di situ? Di situ tuh perempuannya kayak perempuan Meksiko gitu. Tetehnya cantik tapi kayak perempuan Meksiko. Jadi cempungannya penuh sama tai lalat gitu mukanya. Tapi cantik gitu. Terus habis itu makasih ya teh gitu, kita turun. Ternyata sampai turun tuh ketemu kampungnya ini semua pakai apa namanya, pakai panggung gitu. Panggungnya panggung semua. Mungkin karena di situ dekat hutan gitu, takut babi atau apa. Dan kita nanya lagi di situ karena nggak ada kandang ayam yang dia bilang itu nggak ada gitu. Akhirnya kita nanya lagi, itu jalanan bener-bener besar. Sebesar itu harusnya ada mobil-mobil besar tuh nggak ada, motor pun nggak ada. Jadi ada orang lagi motong rumput gitu, lagi duduk-duduk di jalan berdua. Karena sepi nih jalanan, saya tanya lagi sama dia, bapak-bapak itu, Kang punten Kang gitu. Kalau saya ini kan saya tersesat kalau jalur ke Cilengsi mana? Oh lurus saja, nanti ketemu jalurnya kayak gitu. Emang dari mana dia nanya? Oh saya dari Puncak 2. Oh jauh itu. Gitu. Jadi udah hati-hati aja lah sana. Jadi omongannya semua tuh dari yang pertama saya nanya anak muda, terus ibu-ibu yang orang Batak itu saya tanya. Jawabannya cuma gitu. Oh kesasar ya. Kalau kesasar lurus aja tapi hati-hati ya banyak batu gede. Terus semuanya yang anak muda juga oh kesasar ya. Nanti hati-hati aja naik motornya karena banyak batu gitu aja. Jadi nggak ada yang biasanya kan orang Sunda itu ramah yang saya tahu gitu kan. Kalau kesasar emang dari mana bisa kesasar? Jadi salah lewat atau apa? Ini enggak. Mereka cuma nunjukin oh bisa jalannya bisa gitu terus. Oh bisa jalannya bisa gitu-gitu. Nah, akhirnya ketika kita mau maghrib kehabisan bensin udah mau habis tuh ada teteh-teteh tuh di pinggir jalan. Jadi saya nanya lagi sama dia teh punten teh saya ini kayaknya kesasar gitu, saya mau ke Cilengsi lewat sini bisa nggak? Bisa, tapi itu kan ada di tengah situ ada toangan ya kan, toangan itu jalan kosong gitu. Nanti dari situ jangan ikutin jalan yang besar, kalau ikutin jalan besar kamu makin jauh gitu dia. Masuk ke situ dekat makam itu ada jalan kecil, jalan setapak gitu. Emang nggak pernah dilewatin motor, nggak apa-apa lewat situ aja nih. Nanti itu tembus-tembus Cilengsi, gitu deh. Oke lah, karena saya tunjukin sama warlock kan, warga lokal gitu, berdua. Kita sampai tuangan itu ada jalan memang, jalan kecil. Nah, kita masuk jalan itu. Dan sampai tengah itu ternyata pohon bambu, saling gini nutup pohon bambu gini nih semua, pohon bambu yang udah menutup. Di situ tuh saya agak ngedumel tuh sama Rahma, saya bilang, Mah, ini orang bukan manusia deh Mah. Pertanyaan mereka bisa jalan dan gitu, lu bayangin aja. Masa kita disuruh jalan kecil kayak gini, sedangkan di sana jalan gede. Logikanya kan jalan besar itu pasti akan menuju ke tempat yang besar kan. Gak mungkin ke jalan yang kecil lagi. Terus kata Rahma, iya kali ya Pak. Ternyata pas kita belok situ, ada jarak 15 menit. Ternyata bener, itu kita langsung ketemu truk yang besar-besar gitu kan. Terus kayak mobil-mobil pengangkut batu gitu. Terus saya tanya sama Rama, ini di mana? Ternyata di ujungnya Bogor. Karena Rama kan orang Cilengsi kan, tahu dia jalur situ. Ini ujungnya Bogor dan itu nggak masuk akal. Puncak 2 itu kalau kita urutin, dia itu udah mendekati ke apa namanya ke Cilengsi gitu. Jalur Puncak 2 itu. Kalau dia tiba-tiba di ujungnya Bogor, ya nggak nyambung gitu loh. Kayak kita lewatnya gini. Kayak kita itu udah di Bekasi,
kan ke Kerawang tuh tinggal ke kiri kan atau ke kanannya atau ke kirinya Jakarta, tahu-tahu kita ada di Tangerang gitu lah, logikanya kayak gitu, jadi nggak masuk akal. Itu gara-gara Eddie Lewis itu saya udah mulai kenapa ya bisa begini, dan saya baru ngalamin kejadian kayak gitu selama ini. Ya buat teman-teman sih, menurut saya kita boleh nggak percaya itu hal itu, sama kayak saya, tapi kita menghargai itu wajib sih. Kita menghargai kekayaan budaya lokal segala macam itu wajib, karena kan kita juga memang hidup berdampingan di sisi dua alam yang berbeda. Menurut saya itu bukan berarti kita menghormati setan, yang nggak menghormati setan itu menghargai setan, karena setan itu musuh nyata buat manusia, itu jelas. Tapi di balik itu tentang menghargai dan menghormati, mungkin juga edelweiss yang saya bawa itu adalah bunga yang memang dia tidak wangi, tapi wanginya itu disenangi oleh jin gitu loh, kayak gitu. Jadi menurut saya angka baiknya kita saling menghargai aja gitu. Kalaupun dia itu sesembahan, dia melakukan apa, toh kita tidak melakukan itu, tidak ada mengikuti itu gitu. Kita tidak melakukan itu, kita tidak enggak ikut-ikutan seperti mereka gitu. Bebas-bebas aja kan, kayak seperti itu. Jadi mungkin itu aja cerita dari saya, pengalaman pribadi di Gunung Gede Pangrango. Dan nanti mungkin lain kali kita akan sambung lagi dengan cerita dengan narasumber yang berbeda dan mungkin lebih menarik. Sampai jumpa lagi di